Oke, sekarang kita lanjutkan dulu ya mengenai penjelasan materi molaritas. Tadi kan terjeda terlebih dahulu, mohon maaf ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal mengenai materi molaritas. Kalian lihat contoh yang pertama. Kita baca dulu ya. Soalnya adalah 0,11 mol zat non-elektrolit A dilarutkan dalam air hingga volume 100 ml. Berapakah molaritas larutan tersebut? Jawabannya sudah ada di sana. Kalian bisa melihat rumusnya adalah M sama dengan N dibagi V. N adalah mol, di mana mol itu sudah diketahui di soal sebesar 0,1 mol per 0, dan V-nya adalah 0,1 liter. Dari mana 0,1 liter itu? Kalian juga biar lebih mudah untuk awal mula dari kenapa bisa seperti itu. Jadi kalian bisa tulis dulu diketahui. Tadi kan diketahui itu adalah N sama dengan 0,1 mol. Nah, ini ya. Kemudian setelah nulis N, diketahui juga di sana volumenya adalah 100 mili. Nah, karena M ini rumusnya N per V, di mana V-nya itu tidak boleh dalam mili tapi harus di dalam liter. Sehingga kita buat terlebih dahulu 100 dibagi 1000, karena untuk mengubah dari mili ke liter kita itu tinggal membaginya dengan angka 1000. Hasilnya adalah 0,1 liter. Oleh karena itu, di sana kan yang ditanyakannya adalah M, di mana rumus dari M adalah N dibagi V. N-nya 0,1, V-nya adalah 0,1 juga. Hasilnya adalah 1 molar. Kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini sama kan? Nah, jadi sama antara yang yang tadi sama yang sekarang. Nih, boleh lihat kembali. Nah, nih. Ini yang dibuat 1 molar. Ini yang dari jawaban yang ada di buku sama 1 molar juga. Nah, jadi molaritas larutan pada soal adalah 1 molar. Yang nomor 2 nanti kalian bisa pelajari juga ya di rumah. Nah, ini karena videonya jangan terlalu panjang ya. Ibu ini sekarang lagi agak sedikit riweuh gitu ya. Nah, sekarang ada atarosan juga. Bisa sih di video kalian juga bisa kangen ke atarosannya. Nah, sekarang kita belajar mengenai yang B, molaritas. Nah, molaritas ini belum kalian pelajari sebenarnya di kelas sebelumnya, baru dipelajari sekarang karena molaritas ini akan kalian gunakan dalam mencari sifat koligatif larutan. Molaritas adalah jumlah mol suatu zat larut dalam setiap 1000 gram atau 1 kilogram pelarut. Jadi perbedaan dari molaritas dan molaritas adalah perbandingannya aja. Kalau molaritas dibandingkannya dengan 1 liter larutan, tapi kalau molaritas dibandingkannya dengan 1 kilogram pelarut. Nah, rumusnya adalah M sama dengan N dikali 1000 per P. Nah, di mana duh, ibu maaf batuk ya. M-nya molaritas, N-nya mol zat terlarut, dan P-nya itu massa pelarut dalam gram. Untuk N rumusnya adalah G per MR, di mana G itu adalah massa zat terlarut dan MR-nya massa molekul relatif zat terlarut. Sehingga molaritas rumusnya adalah M sama dengan G per MR kali 1000 per P. Ini contoh soalnya. Nah, contoh soalnya adalah yang nomor 1, 0,2 mol zat non-elektrolit dilarutkan dalam 1000 ml air. Berapakah molaritas larutan tersebut? Oke. Sebelumnya kalian harus melihat dulu awal mulanya ya. Ibu akan bikin 2 layar dulu ya, tapi ibu lupa lagi gimana cara bikin 2 layar. Biasanya atarosan yang pinter. Nah, ini seperti ini ya. Oke, ibu akan tampilkan kamera sama yang materinya. Oke, sekarang soal nomor 2. Ini tadi soal nomor 1 mengenai molaritas. Nah, ini soal nomor 2 mengenai molaritas ya. Ini sekarang singkat aja dulu ya anak-anak. Pertemuan pertama mudah-mudahan efektif dengan cara seperti ini, meskipun ibu narari oge teh.
Tuh ada atarosan mami-mamihan. Jadi diketahui 0,2 mol zat non elektrolit B. Jadi di sini ada NB. Ya. Jadi karena di sini ada 2 N NB, boleh NB, boleh N juga. 0,2 mol. Dilarutkan dalam 1000 ml air. Jadi 1000 ml berarti volumenya 100 ml ya, 100 ml. Nah, di sini perlu kalian ingat yang namanya molalitas. Nah, molalitas ini atau M itu harus dalam gram, sehingga yang 1000 ml ini ya harus diubah dulu ke gram. Dengan cara apa? Kita anggap massa jenis dari larutan tersebut adalah 1 gram per mili. Sehingga untuk mililiter itu akan sebanding dengan gram. Kalau kita ibaratkan rho-nya atau massa jenis dari larutan tersebut adalah 1 gram per mili. Oleh karena itu massa atau P dari pelarut adalah 100 gram. Nah, yang ditanyakannya kan M. Nah, jawab. Nah, M-nya ini sama dengan rumusnya adalah G per MR dikali 1000 per P. Nah, perlu diingat di sini G dan MR-nya kan nggak ada. Nah, aduh, kenapa ini? Nah, kembali lagi ya, nggak ada. Jadi langsung aja G per MR itu adalah N kali 1000 per P. N-nya 0,2, 1000, P-nya adalah 100. 1000 dibagi 100, 10 kali 0,2. 0,2 kali 10 adalah 2 molar. Nah, makanya sama seperti yang ada di buku. Ya, 2 molar. Oke. Kita boleh tutup kembali. Kita kembalikan lagi ke yang biasa aja. Tapi gimana kembalinya ya? Ibu juga bingung ya. Kala. Kerja otak atik lah. Nah, udahlah, tetap aja kayak gini ya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang ketiga, praksimol. Praksimol ini menyatakan perbandingan jumlah mol suatu komponen terhadap jumlah mol keseluruhan komponen dalam larutan. Jadi kita membandingkan ada 2 zat di dalam larutan, kita bandingkan zat A dan zat B itu perbandingannya seperti apa. Itu adalah praksimol. Perbandingannya ini dilihat dari segi molnya, makanya disebut praksimol. Nah, sebagai contoh di sini, kalau di dalam larutan tersebut ada 2 zat yaitu A dan B, maka kita bisa mencari XA dan XB. Di mana XA rumusnya Na per Na tambah Nb, untuk XB sama dengan Nb per Na tambah Nb. Di mana XA dan XB ini kalau kita jumlahkan jumlahnya adalah 1. Aduh. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Kembali lagi, ini tidak dapat muka video. Oke. Kembali lagi seperti tadi, ibu akan buka dulu kameranya. Aduh, ini ibu rada ribet karena ini ngajarnya ini dadakan sekali ya, ibu membuat seperti ini. Karena ibu kan sekarang mau ngajar di kelas 12 MIA 2 dulu. Nah, ini untuk untuk kalian anak kelas 11 12 MIA 2. 0,5. Jadi kita ketahui dulu 3 diketahui. Nah, 0,5 mol zat non elektrolit C. Oh, sapona lagi. Ya. Diketahui MC. MC-nya itu 0,5 mol. Nah, dilarutkan dalam air berarti ini adalah N pelarut. Adalah 81 mili. Jadi tapi karena mili bukan N berarti volume. Berapa praksimol masing-masing komponen larutan diketahui di sini. ARH-nya 1, ARO-nya 16. Nah, yang ditanyakan adalah praksimol dari masing-masing komponen, berarti XC dan juga X pelarut. Nah, jawab. Nah, karena di sini pelarutnya belum diketahui molnya, kita cari dulu N pelarut. Rumusnya adalah massa pelarut dibagi MR pelarut. Nah,
Massa pelarut ini dicari dari pi. Karena pi pelarutnya 81, kita anggap rho-nya adalah 1 gram per mili, maka massa dari pelarutnya adalah 8. Kenapa nggak geser? 81 gram. Ya, nah kita masukkan ke sini 81. Kemudian MR pelarutnya, karena MR pelarutnya adalah air, H2O, di mana H itu airnya 1. Kembali lagi. Ya. Iya. Nyanyi sana. Jam 5. Duh, kira diganggu laku atarosan. H2O berarti MR-nya 1 dikali 2 ditambah ARO-nya 16. Nah, jadi 1 kali 22 ditambah 16 sama dengan 18. Kita masukkan ke sini 18. 81 dibagi 18 adalah 4,5. Kalau udah seperti ini kita masukkan ke XC sama dengan NC per NC ditambah N pelarut. NC-nya udah ada 0,5. Ini juga tulis 0,5, N pelarutnya 4,5. Yang ini dijumlahkan. Nah, hasilnya adalah 0,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,1. Ini untuk XC. Karena yang ditanyakan adalah fraksi mol masing-masing komponen, kita juga harus cari X pelarut. Rumusnya adalah N pelarut per N pelarut ditambah NC. N pelarutnya adalah 4,5. Yang ini juga 4,5 ditambah 0,5. Berarti 4,5 dibagi 5. Hasilnya adalah 0,9. Udah selesai seperti itu. Nah, yang terakhir normalitas. Oke. Kalau buat Ibu cukup aja dulu ya untuk normalitas. Kalian bisa pelajari dulu aja di rumah ya. Nah, di sini ada tugas. Nanti tugasnya akan Ibu share ya. Di tugas ini adalah materi. Jadi materinya kalian harus melihat video ini. Nah, dari Ibu untuk materi sifat koligatif larutan pendahuluannya dicukupkan sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini. Kalian nanti akan Ibu beri tugas. Nanti tugasnya kalian kerjakan dan kirimkan di Classroom 12 Mia 2 ya. Sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.